Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu saya lagi, Bapak Yusuf Abrori, dalam mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 8 semester ganjil. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari materi KD 3.5, yakni tentang adab kepada orang tua dan guru. Namun sebelumnya, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga apa yang nanti kita pelajari dapat bermanfaat untuk kita semuanya ke depannya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anakku yang kami banggakan, sebelum kita mempelajari tentang KD 3.5, nanti saya sampaikan terlebih dahulu tentang indikator pencapaian KD 3.5 kali ini. Yang pertama adalah nanti kita belajar tentang pengertian adab kepada orang tua dan adab kepada guru-guru kita. Yang kedua, indikatornya adalah siswa atau kita semuanya nanti kita pelajari juga dalilnya tentang dalil-dalil perintah tentang keharusan kita mempunyai adab kepada kedua orang tua dan guru kita. Yang berikutnya juga nanti kita sampaikan atau kita mencari, mengklasifikasi, menemukan beberapa contoh-contoh perilaku adab kepada orang tua dan guru-guru kita. Yang terakhir, nanti kita juga akan memahami beberapa hikmah manfaat kalau kita sudah mempunyai akhlak sopan santun atau adab kepada orang tua dan termasuk juga guru-guru kita. Itulah beberapa indikator kompetensi dasar 3.5 kali ini yang nanti kita akan pelajari bersama-sama. Baiklah anak-anakku yang saya banggakan dan saya sayangi, marilah kita awali dengan membahas indikator atau IPK atau indikator pencapaian kompetensi yang pertama, yakni tentang pengertian adab kepada orang tua dan guru. Ada dua kata di sini, yang pertama adab, yang kedua orang tua dan guru, atau tiga lah. Yang pertama adab, yang kedua orang tua, dan yang ketiga adalah guru. Kita bahas dulu tentang apa itu adab. Adab adalah berasal dari bahasa Arab yang artinya halus, sopan, atau bisa juga dikatakan akhlak atau budi pekerti. Ini adab secara bahasa, ya. Atau bahasa sehari-hari kita adalah sopan santun. Sementara pengertian adab kepada orang tua adalah berperilaku sopan santun dan berbudi pekerti yang baik kepada kedua orang tua, baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan sehari-hari. Jadi adab kita berkata lemah lembut dan memperlakukan orang tua kita sehari-hari dengan sopan santun dan berbudi pekerti yang luhur. Inilah pengertian dari adab kepada kedua orang tua. Kemudian pengertian adab kepada guru adalah berperilaku sopan santun dan berbudi pekerti yang baik kepada orang yang telah berjasa kepada kita, mendidik dan memberi pengetahuan kepada kita dalam perkataan ataupun perbuatan kita sehari-hari. Jadi bagaimanapun, walaupun guru adalah orang lain, bukan orang tua kita, tapi mereka adalah orang-orang yang berjasa kepada pendidikan kita, pada wawasan-wawasan yang telah mereka berikan kepada kita semuanya. Maka patut mereka kita hormati, maka patut kita harus beradab dan berbudi pekerti yang baik pada mereka semua, adalah guru-guru kita. Itulah pengertian dari adab kepada guru
Baiklah, anak-anakku yang saya banggakan, KD yang berikutnya atau indikator pencapaian kompetensi dasar yang berikutnya yang kita pahami adalah tentang dalil perintah adab kepada orang tua dan guru. Dalil adalah bukti atau alasan, argumen mengapa kita harus beradab atau mempunyai sopan santun kepada orang tua dan guru kita. Begitu pentingnya sampai Al-Quran juga menganjurkan bahwa kita harus mempunyai sopan santun dan mempunyai adab kepada orang tua dan guru kita. Yang pertama, dalil atau alasan mengapa kita harus mempunyai sopan santun kepada orang tua kita terdapat pada surat Al-Isra ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan berbuat dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaan, maka sekali-kali janganlah kamu yang mengatakan kepada keduanya berkata, dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Al-Isra ayat 23. Berikutnya, dalil atau alasan mengapa kita harus juga menghormati atau berbudi pekerti yang baik, sopan santun kepada guru terdapat pada hadis riwayat Al-Haythami. Bismillahirrahmanirrahim. Man syarrahu ayyubaddalahu fi umrihi wa yuzadalahu fi rizqihi falyatabarra walidayhi wal yasil rahimahu. Barang siapa yang senang dipanjangkan umurnya dan ditambahkan rezekinya, maka berbaktilah kepada kedua orang tuanya dan sambunglah tali silaturahim. Hadis riwayat Al-Haythami. Demikianlah kedua dalil perintah mengapa kita harus hormat kepada orang tua, mengapa kita harus mempunyai sopan santun di hadapan orang tua dan guru-guru kita. Baiklah, yang berikutnya adalah KD tentang contoh perilaku adab kepada orang tua dan guru. Inilah beberapa adab-adab yang harus kita terapkan betul sehari-hari dengan penuh sungguh-sungguh. Yang pertama, contoh perilaku adab kepada orang tua, yakni mencintai dan menyayangi kedua orang tua kita. Berikutnya, menaati dan patuh kepada keduanya selama tidak disuruh maksiat kepada Allah dan Rasul-Nya. Berikutnya, mendoakan keduanya baik mereka masih hidup ataupun sudah wafat. Berikutnya, tidak mencaci maki dan mengeraskan suara di hadapan kedua orang tua. Bersikaplah rendah hati dan lemah lembut kepada kedua orang tua kita, dan tidak mengungkit-ungkit kebaikan kepada kedua orang tua kita. Inilah beberapa adab atau sopan santun kepada orang tua yang telah berjasa di waktu kita kecil. Bagaimanapun, kita mempunyai jasa yang tiada tara kepada kedua orang tua kita. Kita harus mencintai kedua orang tua kita, menaati, mendoakan mereka semasa masih hidup, apalagi mereka sudah meninggalkan kita semuanya, dan lain sebagainya. Baiklah anak-anakku yang saya banggakan, berikutnya kita membahas tentang contoh perilaku adab kepada guru. Yang pertama adalah bertutur katalah
dengan lemah lembut dan penuh rendah hati di hadapan guru. Yang berikutnya, taat kepada guru dalam semua perkara selama tidak maksiat. Yang berikutnya, meminta izin kepada guru untuk bertanya atau keluar dari kelas. Berikutnya, memberi salam kepada guru apabila berjumpa dan senantiasa hormat dan menghargainya. Berikutnya lagi, tidak mencari-cari kelemahan atau kesalahannya dan tidak menggibahnya atau membencinya. Berikutnya, memperhatikan dengan serius, memperhatikan dengan serius ketika guru menjelaskan materi di dalam kelas maupun di luar kelas. Berikutnya, mendoakan guru-guru kita agar senantiasa selalu sehat dan dilapangkan rezekinya. Inilah beberapa adab kepada guru-guru kita. Yang pertama, bertutur kata yang baik, lemah lembut, mentaati mereka selama tidak disuruh maksiat ya. Setelah itu izin kalau kalian mau keluar kelas, mau ke toilet atau keperluan lainnya, pokoknya keluar kelas, tak cincang, lonong saja ya. Berikutnya, tidak boleh kita mencari-cari kelemahan ya, mencari-cari kelemahan, dan tidak boleh juga mengibahnya. Apa mengibahnya itu? Ngerasani bahasa Jawanya ya, menceritakan kejelekan-kejelekan guru-guru kita. Berikutnya ya, kita juga harus serius belajar, itu bagian daripada adab kepada kepada guru-guru kita. Dan yang terakhir adalah kita doakan kepada guru dan keluarganya supaya sehat selalu dan senantiasa dilapangkan rezeki. Hormat serta patuh kepada orang tua akan membawa keselamatan di dunia dan di akhirat. Berikutnya, hormat serta patuh kepada orang tua akan mendatangkan dan memperlancar rezeki kita. Itulah beberapa hikmah manfaat kita mempunyai sopan santun kepada orang tua kita. Berikutnya, kita juga mempelajari tentang apa saja yang termasuk hikmah adab kepada guru. Yang pertama adalah ilmu yang akan kita pelajari lebih mudah dipahami dan barokah atau bermanfaat karena kita hormat kepada guru. Ilmu yang akan kita pelajari lebih lama melekat atau lebih sulit dilupakan. Berikutnya, mendapatkan pahala dan ridho dari Allah. Tentu karena kita sudah taat dan patuh kepada guru selama mereka tidak menyuruh ke hal-hal yang maksiat. Berikutnya adalah guru lebih mudah memberikan ilmu dan lebih ikhlas dalam mengajarnya. Itulah beberapa adab kepada guru, sehingga bagaimanapun manfaat atau hikmah ini bisa menjadi pendorong kita untuk selalu lebih dan senantiasa hormat kepada guru kita yang telah berjasa kepada kita, memberi sauladan, memberi wawasan ilmu pengetahuan kepada kita, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang bermanfaat di kemudian hari. Baiklah anak-anakku yang saya banggakan, demikianlah apa yang bisa saya sampaikan, dan semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Saya akhiri sebelumnya, terima kasih sekali lagi atas perhatian kalian semuanya. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.